Tidak lepas dari kerja pemain semua di lapangan dan tidak lepas juga doa dari masyarakat pencinta sepak bola di Indonesia yang datang maupun yang nonton di televisi. Selamatkan muka Indonesia, Bima Sakti tegaskan bukan tim pelengkap. Dan semoga nanti kita bisa perbaiki segala kekurangan kita dan kita bisa lebih baik lagi. Sudah 2 laga dijalani Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Garuda Muda tidak ingin keikutsertaannya cuma sebagai tuan rumah penggembira. Pada laga perdana, Timnas U17 ditahan imbang Ekuador 1-1 setelah unggul 1-0 lebih dulu di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT, Jumat 10 November 2023. 3 hari berselang, kembali meraih hasil imbang 1-1 setelah sempat tertinggal 0-1. Keikutsertaan perdana Timnas Indonesia U17 sejauh ini masih cukup lumayan. Peluang lolos ke babak 16 besar masih terbuka untuk Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan. Pelatih Timnas U17 Bima Sakti menegaskan bahwa timnya memang ingin menunjukkan sesuatu pada gelaran ini. Ia tidak ingin timnya dianggap hanya menjadi pelengkap dari tiket otomatis yang didapatkan tuan rumah. Kami sebagai peserta dapat hadiah sebagai tuan rumah, tapi ternyata kita bisa. Dan semoga ini menjadi kebangkitan buat sepak bola kita. Demikian kata Bima Sakti kepada wartawan. Yang pasti kami nothing to lose. Dari mulai pertandingan pertama, pertandingan kedua, sekarang kan sudah kelihatan progresnya. Demikian ujarnya menambahkan. Dibanding peserta lainnya, persiapan Timnas U17 juga salah satu yang paling tidak ideal. Sebanyak 23 tim lainnya tampil di Piala Dunia U17 setelah berprestasi di kejuaraan regionalnya masing-masing. Sementara Timnas U17 baru mendapat kepastian ikut Piala Dunia U17 setelah FIFA menghadiahi Indonesia sebagai tuan rumah beberapa bulan sebelum gelaran. Persiapan pun langsung digelar, salah satunya menggelar pemusatan latihan atau TC di Jerman lebih dari 1 bulan. Di Jerman, Timnas U17 tak hanya berlatih saja, tapi juga menggelar beberapa uji coba dengan klub-klub lokal. Namun, tetap saja level lawan-lawannya berbeda dengan yang dilalui peserta Piala Dunia U17 lainnya. Tidak sedikit yang meragukan Timnas U17 akan babak belur karena kondisi itu. Tapi, sejauh ini, Garuda Muda bisa membuktikan diri bahwa mereka juga bisa menyulitkan para peserta lainnya. Sekarang pemain juga lebih enjoy, lebih lepas, tidak panik seperti di pertandingan pertama karena pembukaan Piala Dunia. Kemudian kami melihat Ekuador, kami analisa, kami tampilkan ke mereka pemain Timnas U17 sehari sebelum pertandingan. Saya pikir kelihatan luar biasa Ekuador, seperti tidak ada celahnya untuk kami serang. Tapi alhamdulillah mereka bisa keluar dari tekanan di pertandingan pertama. Di pertandingan kedua, kami juga lebih baik. Kami berharap semoga di pertandingan ketiga hari Kamis bisa lebih baik. Dan tidak lupa juga butuh dukungan dari masyarakat dan doa seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Demikian ucapnya. Uniknya, mantan pelatih Timnas Indonesia U16, Fahri Husaini, melihat Timnas Indonesia U17 sudah berjuang optimal di Piala Dunia U17 2023. Karena itu, dia heran melihat aksi Garuda Muda masih mendapat kritik dari warganet. Timnas Indonesia telah memainkan 2 laga di Piala Dunia U17 2023. Pada matchday pertama, Indonesia bermain imbang 1-1 lawan Ekuador. Skor yang sama tercipta saat Indonesia berhadapan dengan Panama. Hasil itu membuat Indonesia meraih 2 poin. Kini, pasukan Bima Sakti itu berada di posisi ketiga klasemen grup A. Peluang untuk lolos ke babak 16 besar terbuka lebar.
Indonesia memang belum meraih kemenangan pada 2 laga awal. Namun, performa Arhan Kakak bisa dibilang cukup bagus terutama lawan Ekuador. Menurut Fahri Husaini, 2 poin yang didapat timnas Indonesia dari 2 laga awal Piala Dunia U17 sudah cukup bagus. Pria 58 tahun itu merasa timnas Indonesia layak mendapat apresiasi, bukannya kritik seperti yang kini terjadi. Secara khusus Fahri Husaini memuji kinerja lini belakang timnas Indonesia. Hanya kebobolan 2 kali pada 2 laga dinilai sudah bagus. Apalagi jika melihat kualitas lawannya. Perjuangan pemain-pemain masa depan kita perlu diberi apresiasi. Perlu kita berikan semangat agar mereka bisa tumbuh berkembang. Apabila waktunya tiba, mereka akan memberi kontribusi positif untuk sepak bola Indonesia. Demikian katanya. Menurut Fahri Husaini, ada progres yang ditunjukkan pemain timnas Indonesia pada 2 laga awal Piala Dunia U17 2023. Fahri Husaini melihat Indonesia sempat kesulitan pada duel lawan Ekuador. Sedangkan pada duel lawan Panama, para pemain timnas Indonesia lebih berani keluar. Indonesia lebih agresif terutama setelah kebobolan terlebih dahulu. Penampilan lawan Panama itu jauh lebih impresif dibanding laga pertama lawan Ekuador. Saat melawan Ekuador kita kalah jauh, tapi saat melawan Panama, saya melihat Bima memberi arahan agar keluar menyerang. Demikian kata Fahri Husaini. Fahri Husaini melihat timnas Indonesia berani menyerang pada babak kedua laga melawan Panama. Ketika itu, Welber Jardim dan kolega tertinggal 0-1. Nah, dengan tampil lebih agresif, Indonesia mampu mencetak gol. A new rivalry, it emerges ever so silently. But I got fight in me, so I'll squash anything that's trying me. I'm like, me versus you, I hope that you know what you're getting into. I got nothing to lose, so you better watch out, can't predict my moves. I'll make you irrelevant, I don't stop till I'm at the top settling. I live here like a local resident, and you know I ain't selling it. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not someone that you would wanna cross. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not someone that you would wanna cross. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not someone that you would wanna cross. Round 2, I gotta screw loose. I'll work all night if it's what I gotta do. Who needs sleep when the caffeine's brewed? I don't fatigue, I just have to